Assalamualaikum. Kami dari kelompok 4, praktikum farmakoterapi kelanjutan. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai penyakit infeksi saluran kemih. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Amaliah Permata, Desi Novitasari, Devita Nurfadila, Nur Fauziah, Nurmita Amalia, dan Retno Wulandari. Definisi ISK. Infeksi saluran kemih atau ISK adalah keadaan adanya infeksi yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangbiakan bakteri dalam saluran kemih, meliputi infeksi di parenkim ginjal sampai kandung kemih dengan jumlah bakteri urea yang bermakna. Infeksi saluran kemih atau ISK ialah istilah umum untuk menyatakan adanya pertumbuhan bakteri di dalam saluran kemih, meliputi infeksi di parenkim ginjal sampai infeksi di kandung kemih. Pertumbuhan bakteri yang mencapai lebih 100.000 unit koloni per mililiter urin segar pancar tengah atau midstream urin pagi hari digunakan sebagai batasan diagnosa ISK. Epidemiologi. Menurut data penelitian, epidemiologi klinik melaporkan 25-35% semua perempuan dewasa pernah mengalami ISK. National Kidney and Urology Disease Information Clearinghouse (NKUDIC) juga mengungkapkan bahwa pria jarang terkena ISK. Namun, apabila terkena, dapat menjadi masalah serius. Prevalensi pada lanjut usia berkisar antara 15-60%. Rasio antara wanita dan laki-laki adalah 3:1. Prevalensi muda sampai dewasa muda wanita kurang dari 5% dan laki-laki kurang dari 0,1%. ISK adalah sumber penyakit utama dengan perkiraan 150 juta pasien per tahun di seluruh dunia dan memerlukan biaya ekonomi dunia lebih dari 6 miliar dolar. Etiologi atau faktor resiko. E. coli merupakan kuman penyebab tersering 60-80% pada infeksi saluran kemih atau ISK serangan pertama. Kuman lain penyebab ISK yang sering adalah Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Enterobakteri aeruginosa, Morganella morgani, Staphylococcus, dan Enterococcus. Pada ISK kompleks sering ditemukan kuman yang virulensinya rendah seperti Pseudomonas golongan Streptococcus grup B, Staphylococcus aureus, dan Epidemies. Bakteri yang berasal dari vasas atau dubur masuk ke dalam kandung kemih dan sampai ke ginjal. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan angka kejadian ISK. Bervariasinya penyebab ISK, luasnya spektrum organisme yang menjadi penyebab, serta sedikitnya uji klinis yang telah dilaksanakan, mempersulit penyusunan antimikroba pilihan yang dapat digunakan dalam terapi ISK. Faktor risiko yang paling sering diidentifikasi adalah penggunaan antibiotik sebelumnya dan penggunaan katerisasi. Manifestasi klinis. Manifestasi klinis infeksi saluran kemih atau ISK tergantung pada lokalisasi infeksi dan umur penderita. Pada ISK atas, pyelonefritis, gejala ditandai dengan adanya demam, nyeri perut atau pinggang, mual, dan muntah. Kadang-kadang disertai diare. Gejala pyelonefritis yang timbul pada neonatus umumnya tidak spesifik pada neonatus. Gejala seperti mudah terangsang, tidak nafsu makan, dan berat badan yang menurun bisa merupakan gejala dari pyelonefritis. Patofisiologi. Infeksi saluran kemih terjadi ketika bakteri atau kuman masuk ke dalam saluran kemih dan berkembang biak. Saluran kemih terdiri dari kandung kemih, uretra, dan 2 ureter dan ginjal. Sejauh ini diketahui bahwa saluran kemih atau urin bebas dari mikroorganisme atau steril. Infeksi saluran kemih terjadi pada saat mikroorganisme ke dalam saluran kemih dan berkembang biak di dalam media urin.
Mikroorganisme penyebab ISK umumnya berasal dari flora usus dan hidup secara komensal dalam introitus, vagina, preposium, penis, kulit perineum, dan sekitar anus. Kuman yang berasal dari feses atau dubur masuk ke dalam saluran kemih bagian bawah atau uretra, kemudian naik ke kandung kemih dan dapat sampai ke ginjal. ISK biasanya terjadi akibat kolonisasi daerah periuretra oleh organisme virulen yang kemudian memperoleh akses ke kandung kemih hanya pada 8 minggu pertama dari 12 minggu kehidupan. ISK mungkin terjadi karena penyebaran hematogen. Selama 6 bulan pertama kehidupan, bayi laki-laki berisiko lebih tinggi mengalami ISK. Tetapi setelah itu ISK predominan pada anak perempuan. Suatu faktor risiko penting pada anak perempuan adalah riwayat pemberian antibiotik yang mengganggu flora normal dan mendorong pertumbuhan bakteri uropatogenik. Penata laksanaan yang pertama ada terapi farmakologi. Terapi farmakologi lini pertama yaitu karbamazepin. Karbamazepin ini untuk kejang tonik, klonik, dan kejang vokal. Tidak efektif untuk kejang absans, dapat memperburuk kejang mioklonik. Dengan dosis total 600 sampai dengan 1200 mg dibagi menjadi 3 sampai 4 pemberian sehari. Yang kedua asam valproat, efektif untuk kejang vokal, kejang tonik-klonik, dan kejang absans. Dosis 400 sampai dengan 2000 mg dibagi dengan 1 sampai 2 pemberian sehari. Yang ketiga fenobarbital dengan dosis 60 mg per hari per oral dan dinaikkan 30 mg setiap 2 sampai 4 minggu hingga tercapai target 90 sampai 120 mg per hari. Yang keempat yaitu phenytoin dengan dosis 300 sampai 600 mg per hari per oral dibagi menjadi 1 atau 2 dosis. Terapi farmakologi lini kedua yang pertama yaitu topiramate, efektif untuk kejang tonik-klonik, generalista, kejang parsial, kejang generalista, kejang absans. Dosis inisial 1 sampai 3 mg per kilogram berat badan per hari. Dinaikkan perlahan dengan interval 1 sampai dengan 2 minggu. Yang kedua yaitu lamotrigin, efektif untuk kejang vokal dan kejang tonik-klonik dengan dosis 100 sampai dengan 200 mg sebagai monoterapi atau dengan asam valproat. 200 sampai dengan 400 mg bila digunakan dengan phenytoin, fenobarbital atau karbamazepin. Yang ketiga yaitu levetiracetam, efektif untuk kejang tonik-klonik, generalista, kejang parsial, kejang generalista, kejang absans, dan dosis inisial yaitu 10 mg per kilogram berat badan per hari dalam 2 dosis. Adapun terapi non-farmakologi yaitu terapi diet ketogenik sangat dianjurkan untuk penderita epilepsi. Pertama kali dikenalkan pada tahun 1920. Diet ketogenik, diet rendah gula dan protein namun mengandung lemak yang tinggi. Komposisi nutrisi yang terdapat dalam diet ketogenik menyebabkan pembakaran lemak yang tinggi sehingga dapat meningkatkan kadar keton dalam darah. Telah diketahui sebelumnya bahwa keton dapat meminimalkan rangsangan pada sistem saraf pusat. Kelemahan dari terapi diet ini adalah sering terjadi gangguan pencernaan seperti mual dan diare, malnutrisi, dan pembentukan batu saluran kemih karena diet ini seringkali mengandung asam urat tinggi. Terapi diet ini dapat menurunkan kejadian kejang sebesar 25 sampai dengan 50%. Adapun terapi bedah. Terapi bedah merupakan tindakan operasi yang dilakukan dengan memotong bagian yang menjadi fokus infeksi, yaitu jaringan otak yang menjadi sumber serangan. Diindikasikan terutama untuk penderita epilepsi yang kebal terhadap pengobatan. Berikut ini merupakan jenis bedah epilepsi berdasarkan letak fokus infeksi. Yang pertama, lobektomi temporal, yang kedua, eksisi korteks ekstratemporal, yang ketiga, hemisferektomi, dan yang keempat, kolostomi. Demikian video mengenai penjelasan penyakit infeksi saluran kemih atau ISK dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.